Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, yang mana kitab ini merupakan syarah daripada kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pada kali ini saya akan membahas tentang genealogi sanad tasawuf dan sekaligus sanad daripada pengarang kitab ini, yang mana pengarang kitab ini termasuk kategori penerus Thariqah Asy-Syadziliyah. Maka itu mari kita ikuti kajian kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma wadi'u hadzal ilmi, maka adapun yang meletakkan pondasi pertama ilmu ini. Jadi ilmu tasawuf ini kalau diruntut di dalam riwayat atau di dalam tulisan kitab ini, bahwa sesungguhnya peletak pertama daripada ilmu tasawuf itu adalah fawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa maka adapun wadi'u hadzal ilmi itu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang meletakkan pondasi pertama, yaitu ilmu tasawuf. Sekalipun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa istilah tasawuf itu tidak ada, bahwa ilmu yang menegaskan tentang istilah ilmu tasawuf itu memang tidak ada, dan Nabi memang tidak menyebutkan. Tetapi ketika dirunut dan diteliti dari isi, dari nilai-nilai yang terkandung dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa ternyata Rasulullah SAW betul-betul mengajarkan tasawuf. Rasulullah betul-betul sebagai orang yang pertama yang memperkenalkan secara tidak langsung kepada ilmu tasawuf ini. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahu, yang telah mengajarkan hu kepada Nabi, siapa Allahu Allah, lahu yaitu ilmu tasawuf ini, bil wahyi dengan melalui wahyu, wal ilhami dan melalui ilham. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi memang tidak secara langsung, tetapi melalui proses, yaitu wasilah, melalui malaikat Jibril, yaitu berupa wahyu dan ilham yang diajarkan kepada baginda Rasulullah SAW. Maka itu fanazala, maka pas turun dalam rangka untuk memberikan wahyu. Siapa? Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam. Awalan, pada pertama kali, bisyariati, yaitu ilmu syariah. Pertama Nabi sebelum diberi ilmu-ilmu yang lain, Nabi diberikan yang pertama adalah ilmu syariah, ilmu hukum, ilmu tatanan kehidupan, ilmu yang mengatur hubungan antara khalik dengan makhluk, ilmu yang mengajarkan tentang kehidupan bersosial, mengajarkan tentang bagaimana bertetangga, bagaimana berkeluarga. Itu ada di dalam, yaitu syariah. Dan itu pertama kali yang dibawa oleh malaikat Jibril sebagai ilmu yang disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu berupa ilmu syariah. Falamma taqarrarat, falamma, maka ketika taqarrarat, sudah kuat apa syariah. Jadi ketika Nabi sudah berhasil mensyiarkan, menyampaikan ajaran-ajaran syariah ini, ya walaupun masih belum secara kafah, tapi setidaknya bahwa para sahabat-sahabat itu sudah menerima, ya, ilmu syariat itu sudah menerima,
dan mereka juga sudah banyak yang mengamalkan. Ketika dipandang sudah kuat ya oleh malaikat Jibril, maka kemudian nazala sanian, malaikat Jibril kemudian turun yang kedua kali. Bil haqiqati, kali ini beliau yang kedua itu membawa ilmu hakikoh. Nah, ilmu hakikat inilah yang nanti menjadi embrio lahirnya daripada tasawuf. Fakhosso, maka kemudian mengkhususkan Nabi biha dengan ilmu hakikoh ba'don duna ba'din, sebagian sahabat saja. Ba'don pada sebagian sahabat, duna ba'din tidak sahabat yang lain. Ketika pada ilmu hakikoh yang dibawa oleh Jibril yang diberikan kepada baginda Rasulullah SAW, bahwa ilmu hakikoh ini oleh Nabi spesifik. Beliau tidak berikan secara am, secara umum kepada para sahabatnya, sebagaimana yang sebagaimana beliau ajarkan ilmu syariah itu secara umum, secara kafah kepada para sahabatnya. Tapi Nabi dalam rangka hakikoh, ilmu hakikoh yang dibawa oleh Jibril itu, Nabi mengkhususkan pada sahabat-sahabat tertentu. Tidak semua sahabat yang diajari tentang ilmu hakikoh. Jadi sahabat ini sahabat-sahabat pilihan, termasuk Sayyidina Ali, itu sudah barang tentu, karena Sayyidina Ali sebagai babul ilmi, sebagai pintunya ilmu, sedangkan Nabi itu adalah madinatul ilmi. Tentu ilmu-ilmu yang sifatnya rahasia, yang hakikoh ini, insya Allah Sayyidina Ali lah salah satu sahabat yang diberikan ilmu itu, khusus itu. Jadi Nabi tidak memberikan ilmu hakikat itu pada semua sahabat. Termasuk Sayyidina Umar itu mungkin ini ya tidak termasuk kategori ini, ya tidak termasuk kategori ini, diberikan ilmu hakikoh. Tapi tentu bahwa sekalipun demikian, ya bahwa sekalipun tidak seluruh sahabat menerima, ya dan memang dikhususkan kepada sahabat-sahabat tertentu, tapi tidak kemudian ilmu hakikoh ini berhenti stagnan di situ. Ternyata bahwa ilmu ini kemudian dilanjutkan, diteruskan, ya, disampaikan secara umum oleh siapa itu? Oleh Sayyidina Ali. Oleh sebab itu di dalam kitab ini wa awwaluman, maka adapun orang yang pertama kali takallama, yang membicarakan fihi, tentang ilmu hakikat ini, wa adharahu, dan yang membuka ke ruang publik hu akan ilmu itu Sayyidina Ali karramallahu wajah, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajah. Jadi orang yang pertama kali membuka dan menyampaikan ke ruang publik, yang mana dulu di zaman Rasulullah ilmu hakikat ini hanya diberikan kepada sebagian sahabat saja. Tapi ketika di masa Sayyidina Ali, maka Sayyidina Ali mulai berbicara tentang ilmu hakikoh, beliau sampaikan. Dan beliau inilah orang kedua yang melanjutkan, yang menyampaikan, ya kemudian wa adharahu, menyampaikan ke ruang publik, ya akan ilmu tasawuf ini, yaitu Sayyidina Ali karamallahu. Dari Sayyidina Ali, dari Rasulullah kemudian ke Sayyidina Ali, ini genealoginya, yaitu genealogi, urutan-urutan pembawa ilmu tasawuf nanti sampai kepada Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi ini. Dari awalnya dari Rasulullah, kemudian kepada Sayyidina Ali, dari Sayyidina Ali wa akhadahu, dan mengambilnya, bukan hu akan ilmu anhu, dari Sayyidina Ali siapa? Al Hasan Al Basri, baru kemudian yaitu Syekh Hasan Al Basri, seorang tabi'in. Ini juga mungkin seorang sahabat juga, Hasan Al Basri, ya seorang tabi'in ini. Siapa yang tidak kenal dengan Hasan Al Basri? Setelah dari Rasulullah, pertama dari Rasulullah, kemudian dibawa, kemudian disampaikan ke ruang publik oleh Sayyidina Ali, baru kemudian diterima oleh tabi'in,
Orang yang pernah tabi'in itu adalah orang yang pernah hidup bersama sahabat. Dalam hal ini adalah siapa? Hasan Al-Basri. Siapa yang tidak kenal Hasan Al-Basri? Seorang ulama, sufi, seorang zuhad yang luar biasa. Zuhudnya luar biasa, Syekh Hasan Al-Basri. Ternyata Syekh Hasan Al-Basri itu punya ibu. Wa ummuhu, dan adapun ibunya Syekh Hasan Al-Basri, ismuha, itu ismuha namanya, adapun namanya, nama daripada ibunya Hasan Al-Basri yaitu Khairah, namanya Khairah. Ada yang baca Khiyarah tapi Khairah. Itu Khairah, nama ibu Hasan Al-Basri itu namanya Khairah. Khairah itu siapa? Khairah itu ternyata orang yang hidup katakanlah sebagai sahabat. Beliau hidup di zamannya Nabi dulu. Beliau adalah maulatu li Ummi Salamah. Beliau adalah pembantu Ummu Salamah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Ummi Salamah itu kita tahu semua, beliau adalah istri dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa abuhu, dan bapaknya Hasan Al-Basri itu maula Zaid bin Sabit, ternyata pembantunya Zaid bin Sabit. Jadi orang top memang, tidak diragukan lagi keulamaannya, kezuhatannya, ketasawufan daripada Hasan Al-Basri. Memang keturunannya, beliau lahir sekalipun dari seorang maula, seorang budak, tapi budak daripada orang-orang hebat, di mana beliau sebagai pembantu, ibunya adalah pembantu dari Ummu Salamah. Ibu Ummu Salamah itu adalah istri dari baginda Rasulullah. Bapaknya sebagai pembantu Zaid bin Sabit. Siapa yang tidak kenal Zaid bin Sabit? Seorang yang sangat warok, seorang penulis Al-Quran, katibul Quran, penulis Al-Quran, orang yang ditunjuk pertama kali oleh baginda Rasul di saat beliau menerima wahyu yang dituliskan di pelepah-pelepah kurma itu. Siapa kalau bukan Zaid bin Sabit? Seorang penulis hebat, seorang kepercayaan Nabi, ya, Zaid bin Sabit ini seorang yang sangat terkenal. Saya katakan warok, beliau adalah orang yang sangat hati-hati, orang yang tidak banyak melakukan ijtihad. Kenapa? Karena beliau ini di samping seorang penulis yang memang ditunjuk langsung oleh Rasulullah sebagai penulis wahyu, beliau juga pernah diminta untuk menulis Al-Quran secara menyeluruh, dikumpulkan menjadi satu mushaf di zamannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ada cerita menarik sedikit saja, bahwa ketika Umar, ya, Sayyidina Umar ketika mengecek Al-Quran terhadap para sahabat, ada di antara salah satu sahabat itu yang ketika dicek, ya, Al-Quran itu ada yang hilang, ya, Al-Qurannya itu ada hilang, bacaannya itu, tulisannya itu ada yang hilang. Karena apa? Karena di antara sahabat waktu itu ada yang menjadi korban peperangan di, kalau tidak salah, di Bir Maunah, sehingga menjadi pikiran daripada sahabat Umar pada waktu itu. Waktu itu pemerintahnya adalah pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Gitu itu dicek, kok ada sahabat yang semacam kehilangan gitu, dan kemudian dicek lagi ternyata sahabat itu sudah meninggal. Maka kegalauan muncul pada diri Sayyidina Umar. Akhirnya beliau matur ke Abu Bakar, bagaimana ini biar Al-Quran itu terjaga dan jangan sampai Al-Quran itu musnah. Ya, walaupun di Al-Quran sudah disebutkan, bagaimana kalau ini kita kumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Ide itu kemudian apa yang terjadi? Ide Umar yang berlian itu Sayyidina Abu Bakar tidak langsung menerima. Beliau mengatakan, saya lebih bagus, lebih baik saya memikul gunung Uhud daripada saya harus melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ini Umar ini ide ijtihadnya itu adalah ijtihad yang bid'ah. Ya, anggaplah jawaban Sayyidina Abu Bakar itu bahwa Umar ini melakukan bid'ah. Tidak diterima. Akhirnya dirayu, pertimbangan demi pertimbangan disampaikan oleh Sayyidina Umar, maka akhirnya diterima.
Begitu sampai kepada teknis, maka Sayyidina Abu Bakar harus menulis orang-orang yang pilihan, orang-orang yang qualified, orang-orang yang dulu pernah bersama Rasulullah, orang yang juga masih juga pernah dulu sebagai jenderalnya penulis Al-Quran. Maka ternyata pada saat itu masih hidup Zaid bin Tsabit. Maka dipanggillah Zaid bin Tsabit. Ya dipanggil. Setelah dipanggil diminta sama dengan jawaban Sayyidina Abu Bakar ketika diminta oleh Sayyidina Umar. Beliau mengatakan seperti itu juga. Saya lebih bagus memikul gunung Uhud daripada saya harus menulis Al-Quran secara keseluruhan yang tidak pernah diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini yang saya maksudkan, kewaroannya luar biasa. Akhirnya beliau diberikan masukan, pertimbangan oleh Sayyidina Abu Bakar, dan alhamdulillah beliau akhirnya menerima dan sekaligus ditunjuk sebagai Ra'isul Lajnah, ketua panitia penulisan Al-Quran, kumpul menjadi satu. Itu adalah Zaid bin Tsabit. Zaid bin Tsabit tuwafiyah, meninggal. Siapa? Al-Hasanus Hasan, Syekh Hasan Al-Basri, sanata asrin wa mi'atin, yaitu pada tahun 10 dan 100, artinya 110 Hijriah. Berarti Hasan Al-Basri itu meninggal pada tahun 110 Hijriah. Wa khadahu, dan kemudian mengambil akan ilmu anil Hasani, dari Hasan. Siapa? Habibul Ajami, yaitu Syekh Habib Al-Ajami. Dari Hasan kemudian diambil, diteruskan oleh Habib Al-Ajami. Wa khadahu, dan mengambil akan ilmu tasawuf an Habib, dari Habib Al-Ajami. Siapa? Abu Sulaiman Dawud At-Ta'i, yaitu Syekh, yaitu Abu Sulaiman Dawud At-Ta'i. Dari Dawud At-Ta'i tufiya, maka kemudian meninggal Dawud At-Ta'i sanata sittina wa mi'atin, di mana beliau itu meninggal pada tahun 100 sitin, ya, tis'in, ada tis'in, ada sitin, sitatun, berarti 160, ya, 160 Hijriah. Dari Dawud At-Ta'i yang meninggal pada tahun 160 Hijriah, wa khadahu, dan telah mengambilnya ilmu tasawuf itu an Dawud, dari Dawud. Siapa yang mengambil kemudian? Abu Mahfud Ma'ruf bin Fairuz Al-Karhi radhiyallahu an, yaitu Abu Mahmud yang terkenal dengan Fairuz Al-Karhi radhiyallahu, mudah-mudahan Allah meridhai anhu kepada beliau. Wa khadahu, dan kemudian mengambilnya ilmu, ya, tasawuf tadi an Ma'ruf Al-Karhi. Dari Ma'ruf Al-Karhi tadi diambil oleh siapa? Abul Hasan Sari bin Mughallis As-Sikti. Nah ini ya, Abu Hasan Sari, ada yang baca Siri, ya. Kalau kiai saya itu membaca Siri. Kalau ini ditulisannya memang Sari. Ada yang baca Sari, ada yang baca Siri bin Mughallis, ada yang membaca As-Sikti, ada yang membaca As-Sakoti. Terserahlah sanad dulu diajarkan bagaimana. Bisa-bisa sama atau boleh semuanya, ya. Jadi ini adalah Siri As-Sikti, ini adalah seorang ulama sufi, dan ini adalah paman daripada Junaid Al-Baghdadi ini, insyaallah. Tufiya wafat. Siapa? Siri As-Sikti sanata ikhda wa khamsina wa mi'atin, yaitu meninggal pada tahun 151. Wa khadahu, maka kemudian mengambil akan ilmu tasawuf anisiri, dari Siri As-Sikti tadi. Siapa? Imamu hadhi thariqah, yaitu pemimpin thariqah ini, ya, pemimpin thariqah ini. Wa mudhiru alamil haqiqati, sebagai orang yang memproklamirkan, ya, tentang bendera ilmu hakikoh. Jadi pemimpin thariqah, termasuk thariqah Jami'ah Nahdlatul Ulama, ya ini, ya, pemimpin thariqahnya itu, yaitu wa mudhiru alamil haqiqati,
seorang yang memproklamirkan bendera-bendera ilmu hakikat. Siapa itu? Abul Qasim Muhammad bin Junaid Az-Zajjaji Al-Baghdadi, yang kita sering sebut yaitu Syekh Junaid. Abul Qasim namanya, Abul Qasim Muhammad bin Junaid Az-Zajjad, orang Baghdad ini. Sekalipun bahwa dulu lahirnya, konon lahirnya itu di di sebuah kota di asluhu min Nahawanda ini. Jadi beliau Syekh Junaid ini asal lahirnya beliau adalah di Nawahanda. Nawanda itu sebuah kota di Iran kalau tidak salah, kota yang sangat subur, makmur, gemari Palo Jinawi di sana. Dan Nawanda itu ada yang mengatakan itu adalah Nuhanda, ada yang menyatakan Nuhanda. Artinya bahwa sebuah kota yang ada di Iran yang dulu yang memberi nama itu adalah Nabi Nuh, karena Nabi Nuh lah dulu yang babat di kota itu, kota Iran. Nggak tahu ceritanya bagaimana bahwa Syekh Junaid ini yang lahirnya di Nawanda itu di Iran ini, dan kemudian hidup dan besar kemudian di Waman Sya'uhu, dan adapun tumbuh besarnya yaitu Al-Irak, yaitu ada di Irak, yaitu ada di Baghdad. Di sini dijuluki dengan Al-Baghdadi, padahal kelahiran aslinya itu di Nawahanda, yaitu di daerah Iran sananya. Nggak tahu, tapi ini saya nggak tahu ceritanya bagaimana perpindahan ayahnya. Dan beliau digelari dengan Az-Zujjad karena konon bahwa Syekh Junaid itu adalah salah satu ulama sufi yang masih juga tidak meninggalkan pekerjaan kesehariannya. Jadi tetap sebagai seorang yang bertanggung jawab dengan keluarganya, dengan anak-anaknya. Dia setiap hari ke pasar karena dia punya toko, ya. Dia penjual Az-Zujjad, penjual kaca. Ada yang mengatakan Al-Qurafi, penjual keramik juga. Beliau ini ya terkenal itu. Dan beliau tidak pernah jalan jauh, tidak pernah sampai ke negeri ya seberang sana, tidak. Cuma hanya satu kali dia perjalanan jauh itu hanya ketika beliau yaitu pergi untuk melaksanakan haji, dan itu hajinya cuma satu kali Syekh Junaid itu. Karena saking ngepennya beliau itu punya tanggung jawab sebagai orang yang yang berjualan, ya, berjualan di toko, berjualan jual kaca. Ya ini Syekh Junaid itu. Tafaqqah ala Abi Sur. Nah, perlu diketahui bahwa orang banyak tidak tahu siapa sih Syekh Junaid itu. Orang banyak mengenal bahwa Syekh Junaid itu hanya seorang tasawuf, seorang sufi saja. Ternyata Syekh Junaid itu juga di balik itu beliau adalah tafaqqah, beliau belajar fikih ala Abi Sur kepada Abi Sur. Abi Sur itu juga kalau nggak salah saya pernah belajar, beliau juga di samping seorang sufi, Abu Sur itu juga sebagai seorang tokoh madhab kalau tidak salah. Dan ada madhab Abu Sur itu ada kalau tidak salah. Kenapa kok tidak sampai sekarang? Mungkin karena tidak ada penerusnya ya. Abu Sur itu tidak ada penerusnya. Lah dulu Syekh Junaid pernah belajar fikih kepada beliau. Pernah belajar fikih kepada beliau. Wasohibah dan nyantri. Siapa Abu Sur? Asy-Syafi'iyah kepada Imam Syafi'i. Bagaimana dan ada siapa Syekh Junaid itu afta yufti memberikan fatwa ala madhabi Abi Sur, yaitu lah ini menggunakan madhabnya Abi Sur. Jadi yang jelas bahwa karena Syekh Junaid itu belajar kepada Abi Sur dan Abi Sur itu belajar fikihnya kepada Imam Syafi'i, ya. Ini yang dimaksudkan ketemunya dengan Imam Syafi'i ya di sini. Abi Sur itu karena memang orang Baghdad. Imam Syafi'i juga di sana dulu. Imam Syafi'i itu yang sangat terkenal dengan kaul qadimnya dulu ketika ada di Baghdad, kaul jadidnya Imam Syafi'i itu ketika beliau ada di Mesir. Jadi ketika itu Abu Sur itu belajar ilmu fikihnya itu kepada Imam Syafi'i. Wasohibah di sini. Sohibah itu kalau dalam sohibah itu berteman. Tetapi kalau dalam ilmu tasawuf, sohibah, kata-kata sohibah itu bukan diartikan berteman tapi berguru. Wasohibah dan berguru siapa Abu Sur Asy-Syafi'i kepada Imam Syafi'i. Fakana dan ada siapa Syekh Junaid itu yufti
memberikan fatwa ala madhabi Abi Tsur. Jadi beliau ketika berfatwa pada usia 20 tahun, Syekh Junaid itu sudah sebagai seorang mufti fikih. Beliau menggunakan fatwa-fatwanya yaitu dengan menggunakan fatwanya yaitu Abi Tsur. Ya. Summa sahibah. Tidak hanya kepada Abi Tsur, ternyata Syekh Junaid ini belajarnya juga. Tadi belajar fikihnya kepada Abi Tsur, summa sahibah, kemudian beliau belajar kholahu kepada pamannya yang bernama Siri Asikti tadi. Jadi Siri itu adalah paman. Kalau kita mendengar kata-kata khola, itu berarti paman yang berasal dari ibu. Kalau ketika ya mendengar kata-kata paman tapi dari versi bapak, dari arah bapak, ini perlu dibedakan. Berarti bahwa ini ponakan dari ibu. Jadi dia punya seorang ibu, entah ini kakaknya atau adiknya. Summa sohibah, kemudian berguru kholahu kepada pamannya yang bernama Siri Asikti. Wa Abul Haris, dan Abu Haris Al-Mahasibi. Jadi dalam ketika belajar fikih beliau kepada Abu Tsur, ketika belajar ilmu tasawuf, ilmu sufi, ilmu thariqah, Syekh Junaid ini belajar kepada pamannya sendiri yang bernama Siri Asikti dan belajar kepada Syekh Abul Haris Al-Mahasabi. Abul Haris Al-Mahasabi ini juga seorang ulama yang punya karya juga lumayan banyak. Ada karyanya diantaranya Ar-Ri'ayah li Hukukillah, itu salah satu karya beliau. Wa ghairihima, dan selain keduanya itu masih banyak lagi guru-gurunya. Nanti kalau ingin memperdalam siapa guru-guru Syekh Junaid, Anda bisa membuka mungkin di Tobaqot atau di Risalah Qusairiyah juga ada sejarah tentang beberapa tokoh-tokoh itu. Wa kalamuhu wa haki kotuhu. Wa kalamuhu, adapun kalam-kalamnya, ucapan-ucapannya Syekh Junaid. Wa haqaiquhu, dan ilmu hakikatnya. Itu mudawanun, telah dibukukan, telah dimodifikasi fil kutubi, di dalam banyak kitab. Ada yang disebut dengan risalah lil Junaid gitu ya. Jadi bagaimana Syekh Junaid itu kata-katanya, ungkapannya di situ ada luar biasa di dalam kitab risalah lil Junaid itu. Dan ada banyak sekali. Jadi kata-kata atau karya-karya atau namanya petua-petua Syekh Junaid itu yang kemudian dibukukan di banyak kitab. Tufiya, di mana beliau meninggal radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah meridhai anhu kepada Syekh Junaid. Sanata sab'a wa tis'ina wa mi'atain. Beliau meninggal yaitu pada tahun 297. Ya. 297. Itu Syekh Junaid meninggal. Wa qabruhu, dan adapun makamnya atau kuburannya Syekh Junaid itu di Baghdad. Ada di Baghdad. Masyhur di Baghdad, yaitu di kota Baghdad, masyhurun yuzaru, masyhurun yang sangat masyhur, yuzaru yang diziari orang. Jadi begitu sampai ke Baghdad itu sudah dikenal, sudah tahu semua orang. Ya, di mana makamnya Syekh Junaid Al-Baghdadi itu sudah tahu semua orang. Mungkin mulai anak-anak itu tahu semua. Jadi kalau Anda mau ziarah ke sana, Syekh Junaid itu sangat terkenal di sana. Summa intasyara, kemudian tersebar at-tasawufu, ilmu tasawuf fi ashabihi, melalui teman-temannya Syekh Junaid. Jadi melalui teman-temannya, murid-muridnya, dari situ seperti itu. Wahal lumajaron, sampai berjalan terus, tersebar yang akhirnya sampai ke sini dan sampai sekarang itu semuanya bergenealogi, bersanad dari Syekh Junaid Al-Baghdadi yang membawa ilmu tasawuf itu. Kalau diruntut dari kajian kitab ini, wala yang qatiu, dan tidak akan pernah putus
apa ilmu tasawuf hatta yang kotia sampai putus apa adinu ya sampai putusnya agama atau sampai datangnya kiamat. Ilmu tasawuf itu ilmu yang insya Allah bakal kekal, maksudnya kekal itu sampai akhir kehidupan ini ya, itu akan terjadi, itu pasti itu ya. Itu dari sisi sanad ilmu tasawuf. Sekarang wa min riwayatin ukhra, di dalam riwayat yang lain. Ini kalau tidak salah riwayat yang lain ini nanti menjelaskan masalah genealoginya, kesanatan daripada kitab ini. Kitab apa namanya? Kitab Iqadul Imam, kitab Syarah Hikam, kitab Hikam ini. Kalau tidak salah ini nanti terkait dengan itu. Ya. Kalau yang tadi itu genealoginya apa namanya? Genealogi daripada ilmu tasawuf. Maka yang kedua ini nanti masalah genealogi aliran dari Thariqah Asyadzili ya, siapa guru-gurunya, pembawa-pembawanya. Lah, kita teruskan kembali bahwa wa min riwayatin ukhra, di dalam riwayat yang lain akhadahu telah mengambil akan ilmu tasawuf an Sayyidina Ali radhiyallahu an, yaitu dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Awalul aqabi Sayyidunal Hasan waladuhu. Jadi pertama, kalau dirunut lagi di dalam versi yang lain, di dalam riwayat yang lain, jadi ilmu ini dari Rasulullah kemudian diambil oleh Sayyidina Ali, kemudian diambil oleh putranya, Awalul Aqtab namanya, pertama kali yang menjadi wali kutubnya, puncak wali kutubnya itu Sayyidunul Hasan, yaitu Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan itu adalah waladu, putranya Sayyidina Ali. Summa anhu, kemudian dari Sayyidina Hasan daripadanya summa anhu Abu Muhammad Jabir, kemudian Abu Muhammad bin Jabir, summa al-Qutbu Said al-Ghazwani, kemudian dibawa oleh wali kutub Said al-Ghazwani, summa al-Qutbu Fathus Saud, kemudian dibawa oleh wali kutub selanjutnya yaitu Fathus Saud, summa al-Qutbu Sa'ad, kemudian dibawa oleh yaitu wali kutub Sa'ad, summa al-Qutbu Said, kemudian dibawa oleh yaitu wali kutub Said namanya, summa al-Qutbu Sayyidi Ahmad al-Marwani, kemudian dibawa oleh Sayyid Ahmad bin al-Marwani, summa Ibrahim al-Basori, kemudian dibawa oleh Ibrahim bin Basori, summa Zainuddin al-Ghazwaini, kemudian dibawa oleh Zainuddin al-Ghazwaini, summa al-Qutbu Samsuddin, kemudian dibawa oleh wali kutub namanya Samsuddin, dari Samsuddin kemudian dibawa oleh summa al-Qutbu Tajuddin, yaitu Syekh Tajuddin, dari Syekh Tajuddin summa al-Qutbu Nuruddin, dari yaitu Nuruddin Abdul Hasan, summa kemudian dibawa oleh al-Qutbu seorang wali kutub Fakhruddin, kemudian dibawa lagi summa al-Qutbu Tuqayyuddin bukan Taqiyuddin tapi Tuqayyuddin bitasghir, dengan ditasghir ya, Tuqayyuddin bitasghiri fihima pada keduanya, summa al-Qutbu Sayyidi Abdurrahman al-Madani, kemudian dibawa oleh Syekh yaitu wali kutub yaitu Syekh Abdurrahman al-Madani, summa al-Qutbu al-Kabir, kemudian dibawa oleh wali kutub al-Kabir, sosok yang paling mulia, Maulaya Abdus Salam bin Mashish, yaitu guru saya Abdus Salam bin Mashish. Ini adalah gurunya ketika sampai kepada Syekh Al-Mashish, Abdus Salam bin Mashish, kita tahu bahwa Syekh Al-Mashish ini adalah guru daripada Abu Hasan Asyadzili. Abu Hasan Asyadzili itulah yang nanti sebagai seorang tokoh tasawuf
yang beraliran Asyadzili, ya. Dan dari situ kemudian nanti digantikan oleh seorang ulama sufi murid beliau yaitu Abul Abbas Al-Mursi. Dari Abul Abbas Al-Mursi kemudian lahir Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu genealogi, dan inilah pembawa sanad thariqah Asyadzili. Jadi Abdus Salam bin Masyis ini gurunya yaitu Syekh Abu Hasan Asyadzili. Makanya ini summa al-qutbu dari Abdus Salam bin Masyis kemudian dilanjutkan oleh al-qutbu asy-syahir, seorang wali kutub yang sangat terkenal yaitu Abul Hasan Asyadzili. Summa, sampai Abu Hasan Asyadzili itu sampai mengatakan begini, ketika sudah tiada saya, maka wajib kalian untuk mengikuti yaitu Abul Abbas Al-Marsi, karena dialah sebagai penggantiku. Maka di sini akhirnya disebutkan, ya, summa khalifatuhu, kemudian penggantinya Abu Hasan Asyadzili yaitu Abul Abbas Al-Mursi. Dua tokoh inilah yang menjadi guru daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau ini memang dua tokoh ini memang tidak punya tulisan, tidak punya karya, tapi fatwa-fatwanya banyak sekali. Karya-karyanya, wirid-wiridnya, ya, ada banyak sekali, ya. Tulisan-tulisan yang seperti wirid, seperti istighosa, doa-doa itu banyak sekali. Dan itu salah satu muridnya, ya, yang menorehkan dari kedua tokoh ini yaitu Ibnu Athaillah Sakandari. Maka lahir beberapa kitabnya Ibnu Athaillah Sakandari itu lahir dari terinspirasi oleh guru-guru besar beliau. Dan sama-sama sama-sama membesarkan, ya, saling memberikan keuntungan, ya, antara murid dan gurunya itu. Gurunya punya semacam aliran, ya, thariqah. Makanya andaikan tidak ada Ibnu Athaillah Sakandari, bahwa ajarannya madhab Hasan Asyadzili, madhab Asyadzili, ya, thariqah Asyadzili, saya yakin tidak akan sampai ke sini. Kenapa? Ya, karena sampainya ke sini itu masih diteruskan oleh Ibnu Athaillah Sakandari, dan Ibnu Athaillah Sakandari adalah salah satu penerus yang mampu menorehkan, ya, tulisan-tulisan karya yang sangat monumental, ya. Sebagai magnum opusnya itu adalah karya beliau adalah kitab Al-Hikam itu, ya. Sehingga inilah yang membuat langgengnya ajaran Asyadzili itu karena dibawa oleh, diantaranya dipertahankan oleh yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari. Summa Al-Arif, nah, dari Abul Abbas Al-Marsi, Summa Al-Arif kemudian diteruskan oleh Al-Arif, seorang ahli ma'rifah Al-Kabir yang sangat agung, Sayyidi Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Nah, ini tadi dari Imam Masyis, dari kemudian Abu Hasan Asyadzili, dari Khalifah Abul Abbas, penggantinya Abul Abbas Al-Marsi, dari Abul Abbas Al-Marsi kemudian Ahmad Ibnu Athaillah. Summa Al-Kabir, Al-Arif Al-Kabir kemudian diteruskan oleh seorang yang ahli ma'rifah Al-Kabir yang sangat besar, yang sangat agung, Sayyidi guruku Dawud Al-Balkhi. Ada yang membaca Dawud Al-Balkhi. Summal Arifu kemudian diteruskan oleh seorang yang arif, Sayyidi Muhammad Bakhrus Sofa. Summa Al-Arif kemudian diteruskan oleh seorang ahli ma'rifah Waladuhu, anaknya Bakhrus Sofa namanya Sayyidi Ali bin Wafa. Summa Al-Wali Syahir, dari situ kemudian diteruskan oleh seorang wali asy-syahir yang sangat terkenal namanya Sayyidi Yahya Al-Qadiri. Summa kemudian diteruskan Al-Waliyu oleh seorang wali asy-syahir yang sangat terkenal Sayyidi Ahmad bin Aqabah Al-Hadrami. Summa Al-Waliyul Kabir kemudian diteruskan oleh wali yang sangat besar yaitu Said Ahmad Az-Zarruq. Nah, Imam Zarruq ini juga salah satu penerus thariqah Asyadzili, dan beliau juga membuat sebuah karya ini. Nah, ini saya punya beliau juga pensyarah kitab hikam, ya, Syekh Zarruq ini, Al-Madazuz Zarruq, ya, dengan judul Asyarhut Tasi' lil Hukmi Al-Athaiyah. Ini kitabnya beliau.
Ya, ini satu letting ini, maksudnya satu jalur termasuk dengan kitab Iqadul Imam ini. Karena konon bahwa kitab Hikam ini tidak salah ada 23 pensarahnya. Pensarahnya kitab Hikam itu. Makanya sampai dari hebatnya kitab Hikam itu, andaikan ya Al-Qur'an itu boleh digantikan katanya. Ya, kalau tidak salah. Andaikan bacaan Al-Qur'an itu boleh digantikan, maka Al-Hikam itu layak untuk menggantikan bacaan. Kalau andaikan bacaan Al-Qur'an boleh digantikan di dalam sholat itu, Hikam itu layak. Dan pensyarat terakhir itu kalau tidak salah Profesor Dr. Syekh Romdon Al-Buti, Masya Allah, beliau juga punya sarannya luar biasa itu. Sarannya Romdon Al-Buti itu kalau tidak salah saya punya di PDF itu ada 8 atau 9 disarai dengan tebal-tebal sekali, sangat tebal itu, sangat tebal sekali, dan lumayan agak sulit itu ya untuk memahami karena bahasanya termasuk bahasa modern ya. Syekh Romdon Al-Buti, insyaallah kita semua mengenal Syekh Romdon Al-Buti. Summa Sayyidi Ibrahim Al-Faham ya. Kemudian diteruskan oleh yaitu Ibrahim Al-Faham. Summa Sayyidi Ali As-Sonhaji. Kemudian diteruskan oleh guruku yaitu Ali As-Sonhaji. Ali As-Sonhaji itu al-masyhur bid dawar, terkenal dengan dawar. Ini namanya persis dengan morotua saya ini ya. Dengan morotua saya Kiai Sonhaji. Itu Kiai Sonhaji Asy'ari. Ini yang terkenal, beliau juga beraliran yaitu Thariqah Asy'adzili ini ya. Jadi Sumal Arif Al-Kabir, kemudian diteruskan oleh seorang arif, seorang yang sudah makrifah Al-Kabir yang sangat terkenal atau besar, Sayyidi Abdurrahman Al-Majdub. Sumal Wali Asy-Syahir Sayyidi Yusuf Al-Fasi. Nah, ini baru ke negara Fas, ke kota Fas ini. Kemudian diteruskan seorang wali yang sangat terkenal yaitu Sayyidi guruku Yusuf Al-Fasi. Summa Al-Arif Sayyidi Abdurrahman. Kemudian diteruskan oleh seorang wali guruku yaitu Abdurrahman Al-Fasi. Summa Al-Arif, kemudian diteruskan oleh seorang yang ma'rifah Sayyidi Muhammad bin Abdullah. Summa Al-Arif, kemudian diteruskan seorang yang ma'rifah Sayyidi Qasim Al-Khososi. Summa Al-Arif, kemudian diteruskan seorang yang ma'rifah yaitu guru saya Ahmad bin Abdullah. Dari Ahmad bin Abdullah semua Al-Arif Sayyidi Al-Arabi bin Abdullah. Summa Al-Arif Al-Kabir Sayyidi bin Abdurrahman Al-Umrani Al-Hasani. Dari situ kemudian diteruskan oleh Al-Arif Asy-Syahir, seorang ma'rifah yang sangat terkenal, Syekhus Masyayikh, gurunya guru, Sayyidi guruku wa maulaya, yaitu Maulayal Arabi Ad-Darqawi Al-Hasani, namanya Syekh Ad-Darqawi yang terkenal dengan Syekh Ad-Darqawi ya. Gurunya guru Thariqah ini, gurunya guru daripada aliran Asy'adzili ini. Summa Al-Arif Al-Kamil, kemudian diteruskan oleh seorang yang makrifah Al-Kamil yang sangat sempurna, Al-Muhaqqiq yang sudah muhaqqiq ya, Al-Wasil yang sudah sampai. Siapa itu? Syekhuna Sayyidi Muhammad bin Ahmad Al-Buzaidi, ada yang membaca Al-Buzaidi Al-Hasani ya. Ini sudah saya jelaskan di awal dulu, yaitu Ahmad Al-Buzaidi ini seorang ahli sufi, seorang wali. Beliau adalah guru daripada Ibnu Ajibah. Yang menjadikan Ibnu Ajibah hebat ini gara-gara ia membaca salah satu kertas ya yang pernah diberi oleh Imam Zubaidi ini, Imam Al-Buzaidi ini ya, ini gurunya. Nah, baru kemudian dari Ahmad Al-Buzaidi Al-Hasani summa Abdurrabba wa qali Ubaidi summa Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Hasani, baru kemudian sampai kepada yaitu pengarang kitab ini yaitu Ahmad bin Muhammad Ibnu Ajibah Al-Hasani. Ini sampai ke sini sanadnya ya, sanadnya Thariqah Asy'adzili itu ya, Thariqah Asy'adzili. Summa anhu, kemudian dari beliau khalqun kasirun, banyak sekali orang-orang. Dari beliau berkembanglah sampai merata ke seluruh penjuru dunia ini. Wal minnatu, dan adapun peparing itu lillahi, bagi Allah, Al-Aliyil Kabir, yang maha tinggi dan yang maha agung ya. Jadi
ini sanad kitab ini sangat luar biasa ya, nyambung sampai kepada Sayyidina Ali dan kemudian kepada Rasulullah SAW. Karena salah satu dzurriyyah Rasulullah di sini termasuk Abu Hasan Asyadzili, itu termasuk dzurriyyahnya Rasulullah dari Sayyidina Ali, dari jalur yaitu Said Hasan ya, Said Hasan. Dan ini kalau kita mau ngaji ini, insya Allah mudah-mudahan selalu mendapatkan barokah dari beliau-beliau atau mendapatkan iksir. Pernah saya menjelaskan tentang iksir itu dari iksirnya beliau. Dan inilah pengarang kitab, yaitu Ahmad bin Muhammad Ibnu Ajibah Al-Hasani ya, ini nyambungnya langsung sampai ke Sayyidina Ali. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang manfaat, dan kajian ini akan saya lanjutkan insyaallah sampai khatam ya. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan, yaitu nama tasawuf berasal dari apa ya, bagaimana perbedaan-perbedaan para ulama istilah tasawuf ini. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.